Annyeonghaseyo Yulubun. Happy weekend buat kalian mungkin yang sedang dalam perjalanan, selalu waspada dan hati-hati dalam berkendara. Dan buat kalian yang di rumah atau sudah tiba di kota tujuan, selamat menikmati hari santai kalian. Sekarang gua mau lanjutin episode yang ke-6 dari film Red Swan. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe seperti biasa. Kasih tanda di kolom komentar kalau kalian pernah singgah di channel ini. Sepulang dari panti asuhan, di perjalanan Doyun menyadari bahwa ada yang tidak beres. Ternyata mereka diikuti oleh banyaknya drone yang siap menghancurkan mobil mereka. Doyun segera melajukan mobilnya dengan cepat. Satu persatu, drone turun dan menghancurkan jalan-jalan yang dilewati mereka. Karena jumlah drone terlalu banyak, untuk dihindari akhirnya mobil mereka pun meledak dan terbalik. Mereka sempat tak sadarkan diri, namun Doyun menggendong Wansu ke arah jauh dari mobil. Setelah beberapa meter berjalan, mobil pun meledak dan mengenai punggung Doyun, yaitu besi dari ancuran mobil. Kemudian, para reporter pun ramai meliput kejadian itu. Doyun dan Wansu dilarikan ke rumah sakit terdekat. Terlihat Papak cemas akan keadaan Doyun. Si pelaku ternyata bawahan dari Papak, yaitu sang wanita suruhan ibu mertua dan pengacaranya. Si pelaku memastikan keadaan Doyun dan langsung melapor pada bosnya. Karena misi pemboman gagal, ia berusaha membunuh Doyun di rumah sakit. Di kamar lain, terlihat Wansu sedang dijenguk oleh suaminya. Menurut dokter, Wansu termasuk orang yang beruntung dengan kecelakaan seperti itu. Ia bisa selamat tanpa cedera sedikit pun. Setelah memeriksa keadaan istrinya, Yongguk pun berencana untuk melihat kondisi para pengawalnya. Kemudian, keluar untuk melihat keadaan Doyun. Saat jalan menuju kamar Doyun, si pelaku sudah tiba di kamar Doyun untuk kembali melancarkan pembunuhannya. Belum sempat ia melakukannya, Yongguk tiba di kamar Doyun. Alhasil, si pelaku mengurungkan niatnya untuk membunuh Doyun. Doyun terlihat masih terbaring dan belum sadarkan setelah operasi. Di luar rumah sakit, terlihat Jeng Tera dan ibunya sedang diwawancara oleh wartawan untuk kejadian yang menimpa Doyun dan Wansu pada saat tadi siang. Di sisi lain, terlihat Komisaris Jenderal sedang masuk ke rumah keluarga Huain. Di dalam, mereka membicarakan tentang kecelakaan yang terjadi tadi siang. Mereka meminta Komisaris Jenderal untuk tidak mengungkap pelaku pemboman itu. Kemudian, pengacara itu memberikan amplop berisikan uang yang banyak untuk Komisaris Jenderal agar bisa menutup kasus ini. Di rumah sakit, terlihat Wansu sedang berjalan mencari kamar di mana Doyun dirawat. Melihat tempat tidur Doyun tidak ada, Wansu pun menjadi khawatir. Ternyata Doyun sedang berada di luar untuk bertemu dengan timnya dan mendapatkan flash disk yang berisikan rekaman CCTV kejadian kecelakaan kemarin. Di sudut lain, terlihat Yongguk dan Papak sedang berbincang untuk melakukan pencucian uang kembali. Dan tas yang berisikan uang tersebut dibawa keluar oleh Papak. Kemudian, langsung menuju gedung kasino milik geng Edward Fortune. Di ruangan lain, terlihat adik ipar dan pengacara sedang berdebat mengenai tindakan Wansu yang seolah-olah membuat bisnis mereka menjadi kacau. Menurut adik iparnya, Wansu harus meminta maaf padanya atas apa yang telah dilakukan oleh Wansu. Di rumah sakit, Wansu kembali memeriksa kamar Doyun untuk melihat keadaannya. Kekhawatiran menjadi lega setelah ia melihat Doyun baik-baik saja dan memeriksa bagian dadanya oleh tangan Wansu. Setelah keadaan sudah membaik, Wansu pulang ke rumah dan menemui ibu mertua. Wansu diperingatkan untuk tidak berbuat semaunya, agar hidupnya tidak dipenuhi dengan peristiwa yang membahayakan dirinya. Di luar rumah, Jang Tera dan ibunya memaksa masuk ke dalam tetapi dihalangi oleh para penjaga dan pelayan. Namun setelah Wansu keluar, mereka diizinkan untuk masuk ke dalam. Dari pembicaraan mereka, nampak Wansu memperingatkan kepada mereka untuk tidak melewati batas dan juga melakukan hal yang sia-sia. Di sisi lain, terlihat Wansu dan kakaknya membicarakan tentang rahasia kejahatan keluarga Huain. Ia menanyakan keberadaan buku besar yang menunjukkan aliran dana gelap berputar kemana saja. Tetapi kakaknya tidak memberikan buku besar itu dan menasihati Wansu agar tidak berbuat terlalu jauh karena akan membahayakan jiwanya. Di kamar Doyun, terlihat Papak menanyai sesuatu tentang Doyun. Terlibat pembicaraan mengenai uang yang diantarkan oleh Papak ke geng Birds Fortune. Sebenarnya, untuk apa dan apakah wakil pimpinan Yongguk juga ikut terlibat? Masih tanda tanya besar untuk Papak dan Doyun. Karena ia nampak kaget setelah mendengar perkataan itu. Ia pun terlihat seperti tidak tahu apa-apa mengenai uang yang diantarkannya kepada geng Birds Fortune. Karena ia hanya mengantar uang saja tanpa tahu tujuan uang yang diantarnya.
Scene berganti pada Doyun yang sedang berjalan mengitari rumah sambil memikirkan sesuatu yang masih ia pertanyakan. Di atas, tampak Wansu sedang memperhatikan Doyun yang sedang berjalan. Karena takut ketahuan, ia mencoba menghalangi tubuhnya dari balik pilar rumah. Setelah malam tiba, Wansu mencoba masuk ke kamar Doyun untuk meminta bantuan Doyun agar bisa mendapatkan buku besar yang disimpan di ruang rahasia pengacaranya tanpa harus ketahuan. Dan Doyun pun bersedia melakukannya agar Wansu tetap aman dan tidak harus melakukan apapun. Semuanya serahkan saja pada Doyun. Di luar terlihat para penjaga dan pelayan sedang sibuk memeriksa bahan makanan untuk persediaan keluarga Huain. Dirasa cukup aman, saatnya ia melancarkan aksinya untuk menyelinap masuk ke pavilion milik pengacara yang letaknya tidak jauh dari rumah utama keluarga Huain. Setelah tiba di depan pavilion milik pengacara, ia disambut oleh gonggongan anjing. Hal itu membuat si pelaku pemboman, yaitu penjaga wanita, menjadi curiga. Tanpa kehabisan akal, Doyun pergi ke parkiran basement untuk mengambil sesuatu milik pengacara tersebut. Agar si penjaga yang terus menggonggong tidak menggonggong kembali. Ternyata dia mendapatkan sapu tangan milik pengacara dan alhasil gonggongan anjing pun bisa teratasi dan Doyun bisa masuk ke dalam pavilion. Di dalam, Doyun mencari-cari letak di mana buku besar itu disimpan. Setelah seluruh bagian rumah si pengacara diperiksa, akhirnya ia menemukan buku besar itu. Di sisi lain, si penjaga melapor pada pengacara bahwa Doyun telah masuk ke dalam pavilionnya. Tergesa, ia pergi menuju pavilion. Tetapi tidak ada seorang pun di sana. Setelah memeriksa apa saja yang hilang, ia baru mengetahui bahwa semua buku yang berada di luar ternyata telah pindah ke dalam brankas rahasia. Sontan itu membuat ia panik. Doyun pun langsung pergi menuju Yayasan Now untuk bertemu dengan Wansu dan menceritakan bahwa buku besarnya sudah ada di tangannya. Wansu cukup diam agar semuanya Doyun yang mengerjakan. Namun, begitu cepat respon pengacara terhadap apa yang telah dilakukan Doyun, ia mengirimkan tim audit perusahaan untuk menggeledah data-data Yayasan Now. Alhasil, kakak dari Wansu ditangkap dan diborgol.